Hai, ketemu lagi dengan An di Tarot In. Oke, hari ini An punya tema tentang jodoh. Mungkin happy souls kalian yang masih bertanya-tanya, siapa sih jodoh happy souls? Mungkin bisa lihat reading hari ini ya. Dan di sini An punya 4 pile. Yeay, akhirnya tambah 1 pile lagi ya. Karena biasanya An sediakan 3 pilihan. Sekarang untuk bulan November di awal ini tanggal 1 November jadi 4 pile. Oke. Nah, untuk filenya sendiri, yang file pertama, Happy Souls bisa pilih Silver Owl. Ini semua cincin ya. Ini Silver Owl ring. Oke. Kemudian ini Owl Purple. Jadi ini matanya hitam, tapi sekitarnya badannya warnanya purple. Oke. Kemudian ini yang kecil kuning. Cincin juga. Owl warna kuning. Dan pilihan yang keempat. Bronze owl ya. Oke, matanya juga hitam. Tapi dia ada kayak di crown gitu ya. Oke. Nah, ini adalah pilihan Happy Souls ya. Untuk pilihan 1, 2, 3, dan 4. Tolong diingat, ini adalah fun reading atau general reading juga ya. Maka Happy Souls, kalau misalnya Happy Souls pilih satu pile yang mungkin Happy Souls tertarik dan tidak terlalu resonate, Happy Souls bisa pilih pile lainnya ya. Dan ini jangan dibawa hal yang serius karena kita hanya ingin mengecek kira-kira siapakah jodoh Happy Souls dari energinya. Nah, jadi jangan dibawa baper, oke? Kita fun aja di sini karena fun, happy itu membawa energi positif, oke? Kalau gitu kita langsung ketemu di pile Happy Souls. Bye bye. Hai, oke. Ini adalah Happy Souls yang pilih pile 1 atau Silver Owl Ring. Oke, maaf ya, dengan terpaksa An tempatkan ringnya terbalik karena dia nggak bisa berdiri. Oke, kita lihat siapakah jodoh Happy Souls yang pilih pile 1. Monastery Tarot dan Muse Tarot. Kita lihat. Wow, the world. Buka pertama kali langsung the world loh. Dunia. Kemudian Knight of Cups. Oke. Terus The Sun. Wow, nice card. Lalu Five of Cups. Oke. Dia seseorang yang sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Orang yang punya kepedulian dan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini sepertinya orangnya cukup sosial karena dia peduli dengan orang lain, kelihatannya seperti itu, dan dia punya banyak energi positif ya. Punya banyak energi positif yang kemungkinannya memang dia tularkan atau bisa share ke orang-orang di sekitarnya. Jadi mungkin dia suka memotivasi, dia suka memberikan advice gitu ya. Kemudian dia juga mungkin orangnya, kalau di sini ada meditasi ya, ketika orang bermeditasi di sini terus di bawah matahari gitu. Orangnya sepertinya cukup spiritual juga, atau dia believe, punya keyakinan spiritual ya. Lalu di kartu The World ini
aku lihat dia seseorang yang punya keinginan untuk merubah dunia. Maksudnya nggak spektakuler gimana sih, cuman dia yakin bahwa setiap orang itu bisa merubah dunia dengan apa yang dia lakukan dari atau melalui dirinya sendiri. Dan dia adalah orang yang mungkin nih pada saat dia mencintai seseorang, maka orang itu adalah dunianya dia. Dan dia akan menjadi dunia orang tersebut. Jadi kayak all out gitu loh. Ketika dia menyukai atau mencintai seseorang, dia akan memberikan dunianya kepada seseorang tersebut, dan seseorang tersebut pun akan menjadi seperti dunianya gitu. Karena dilihat di sini dia juga Knight of Cups itu orang yang sangat penuh compassion gitu ya, kasih sayang. Di sini ada Knight of Cups dan dia offering cups-nya itu seperti seseorang yang betul-betul jatuh cinta gitu ya. Pada saat jatuh cinta tuh kayak gue kasih deh apa aja lu mau gitu. Jadi orang yang drawn to emotion, orang yang punya kecenderungan untuk masuk ke dalam emosinya. Jadi bukan orang yang ya kadang juga mungkin romantis gitu ya, sama kamu bisa sangat romantis, bukan orang yang penuh logik sih ya. Jadi mungkin kalau semua didasarkan sama cinta, itu dia akan melakukan apa saja. Oh wow. Tapi dia adalah orang yang mungkin ya, kalau dia sedih dia nggak mau bagiin itu ke orang. Jadi dia akan menyimpan perasaan sedihnya dia, perasaan galaunya dia gitu ya. Karena mungkin dia merasa dia tuh harus sharing sesuatu yang positif gitu. Jadi ketika dia merasakan hal yang negatif, padahal sedih itu bukan negatif ya. Sedih itu adalah sebuah emosi, sebuah perasaan ya. Walaupun perasaannya sedih, tapi itu bukan sesuatu yang negatif. Jadi itu sesuatu yang memang emosi yang memang kamu bisa rasakan. Tapi ketika itu jadi setelah sedih nih ya, jadi down, terpuruk, kemudian jadi mengarah ke hal-hal yang lebih negatif, itu sudah energi yang negatif. Jadi kalau sedih di sini aku lihat dia tuh senang menaruh kesedihannya sendiri, menyimpan kesedihannya sendiri dan tidak membagikan ke orang-orang terdekatnya. Ini sepertinya orang yang cukup sensitif ya. Orang yang cukup sensitif, kemudian juga dia punya hal yang dia merasa semua orang itu lahir dari sesuatu yang positif gitu. Dia orangnya positive mind sih sebenarnya. Dan dia merasa kalau semua orang itu positif gitu. Semua orang pasti punya positif negatif ya. Tapi dia sendiri berpikir bahwa orang itu diciptakan oleh Tuhan tuh pasti positif dulu gitu. Ketika dia menjadi seseorang yang negatif, entah setelah dia tumbuh dewasa gitu ya, itu adalah suatu menurut dia nih ya, suatu perkembangan, jadi perkembangan hidup. Tapi sejatinya orang itu positif, menurut dia seperti itu. Oke. Kemudian lihat dari tarotnya nih ya. Sepertinya memang dia orang yang mau melakukan apa saja demi cinta ya. Cinta yang benar ya. Maksudnya bukan cinta buta, cinta yang tabrak sini tabrak sana, enggak. Sepertinya ini orang yang karena dia positif, karena dia mencoba untuk mengembangkan nilai-nilai positif. Jadi dia mencintai seseorang dengan positif dan dia ingin sekali untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa positif di dalam
orang tersebut gitu. Oke? Karena the sun ini tuh dia ingin menjadi sesuatu yang berarti gitu dalam hidup. Dia ingin sesuatu yang dia kerjakan di dalam hidup itu meaningful. Sesuatu yang berarti untuk banyak orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gitu. Wow, keren juga. Oke, kita lihat dari oracle-nya, dari Romance Angel ya. Siapakah jodoh kamu? Terbalik. Oke. Oh wow, separation. Time apart from your partner is on the horizon. Perpisahan ya bersama dengan partner kamu ada di depan mata. Tapi ini separation, aku rasakan dia tuh bukan orang ya, bukan orang yang kuat berpisah dari orang yang dia cintai. Dia bukan seseorang yang punya keinginan, kalau ini misalnya dia bersama dengan seseorang, dia akan memastikan bahwa dia bisa dekat terus dengan orang tersebut gitu. Kemudian dia juga mungkin adalah seseorang yang kamu kenal di masa lalu. Entah, ini tidak menunjukkan pasti romance ya. Jadi mungkin ini adalah teman dekat kamu mungkin waktu kecil, atau paling enggak ini adalah suatu indikasi bahwa mungkin kamu sudah pernah mengenal dia dan kemudian terpisah, entah ada cross path lagi atau kamu sama dia ketemu lagi ya, dan itu akan menimbulkan romance yang baru. Atau untuk sebagian orang juga ini adalah ex kamu gitu. Tapi jangan khawatir untuk yang alergi ex. Karena tadi aku bilang separation ini juga bisa berarti adalah orang yang mungkin kamu kenal di masa lalu tapi belum terjadi atau belum terhubung secara romantis ya. Atau bisa juga seseorang yang memang tidak suka berpisah. Seseorang yang sangat ingin bersama dekat dengan seorang yang dia cintai ya, kalau dia bersama dengan seseorang tersebut. Oke. Kemudian dari Island Time Wellness aku ambil 2. Kita lihat. Wow. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment, X, kapak. Oke. Kalau ini agak lumayan straight to the point ya. Jadi mungkin ini memang adalah seseorang yang pernah break up atau putus dari kamu, kemudian menghadapi perpisahan, separation ya, untuk stop the pattern, atau mungkin kayak kamu tuh on off gitu ya. Atau juga mungkin memang orang yang lagi menghadapi proses pendewasaan. Nah, mungkin nanti pada saat kamu bertemu dengan orang ini, dia sudah makin dewasa. Pada saat dia akan bersama dengan kamu. Oke. Lalu yang kedua, hand of cards. Wow, take a chance. Risk, being strategic. Options, not showing hands, gambling. Oke. Ini bukan berarti judi ya dengan kartu-kartu begini. Ini bisa berarti bahwa dia atau jodoh kamu ini adalah seseorang yang suka mengambil tantangan. Seseorang yang suka menerima resiko. Oh, kayaknya kebalik ya. Seseorang yang suka menerima tantangan dan mengambil resiko, maksudnya itu. Kemudian being strategic, itu dia mungkin adalah seseorang yang punya strategi tertentu di dalam hal cinta atau percintaan, asmara. Karena dia ingin pastikan perasaannya juga berbalik atau perasaannya juga berbalas gitu. Ya, jadi mungkin dia awal nggak akan ketahuan nih suka sama kamu atau enggak gitu kan. Padahal sebenarnya crush udah lama, udah berapa tahun gitu ya.
ngecek terus tapi nggak nyata-nyata ini gitu. Bisa jadi seperti itu karena sebenarnya dia lagi mencoba berstrategi nih, kira-kira pilihan-pilihannya dia apa. Jadi not showing hand, jadi dia diam-diam suka sama kamu gitu. Kemudian ini dari Starseed ya, Starseed Oracle. Ini adalah shadow works-nya dia. The Great Suffering atau Mars Energy, Anger, Conflict, Softening to Love. Oh, oke. Ya, ini energi maskulinnya sangat kentara ya dengan Mars energi ini, karena energi Mars itu energi yang sangat maskulin, energi yang sangat bersemangat, pemberani ya. Dan dia adalah ya, kalau Mars itu biasanya banyak hal yang dikaitkan dengan peperangan gitu ya, dewa perang. Karena untuk Mars energi sendiri tuh di sini juga ada anger tuh kan, anger, conflict, and softening to love. Jadi ada mungkin dia mengalami konflik dalam hatinya ya, karena ini adalah shadow work. Shadow work itu adalah sesuatu hal yang kita tahu sebenarnya tidak baik untuk berada di dalam energi kita ya, dan kita mencoba untuk mengusahakan hal itu supaya tidak terlalu menonjol atau bisa diredam. Kira-kira misalnya gini, kamu adalah seseorang yang tahu bahwa kamu tuh kalau lihat orang lebih dari kamu agak jealous misalnya gitu ya. Nah, si A, waduh, kerjanya oke banget gitu ya, misalnya pekerjaannya bagus banget, kemudian penghasilannya bagus karena dia rajin lalala gitu deh. Nah, terus kamu jadi jealous nih. Tapi jealous itu yang membawa kamu untuk menjadi kerja lebih rajin, kerja lebih cerdas, kerja lebih baik lagi, dan itu kayak memotivasi kamu untuk lebih baik dari siapa kamu saat ini. Itu adalah shadow work. Jadi kamu melakukan usaha atas hal-hal ya, tadi energi negatif yang mungkin ada di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, sedih itu bukan energi yang negatif ya, tapi iri, kemudian marah, lalu apalagi mungkin serakah gitu ya. Nah, itu hal-hal atau energi-energi yang negatif. Nah, dia adalah seseorang yang sedang melakukan shadow work terhadap dirinya sendiri, yaitu mungkin saja tentang emosi. Karena dia adalah King of Cups ya. Knight of Cups. Gitu. Jadi mungkin dia agak di drive atau agak mengikuti perasaan. Jadi ketika marah, mungkin dia akan langsung memutuskan sesuatu, dan itu sebenarnya irasional atau tidak logis gitu. Nah, mungkin juga nih ex kamu gitu ya, udah putus sama kamu, kemudian dia balik lagi, lalu putus, dia balik lagi gitu, karena memang udah gak cocok, tapi tetap hatinya kembali ke kamu lagi. Jadi dia perlu shadow work tadi ya, mana menekan kemarahannya untuk menemukan cinta kembali pada saat dia mempunyai masalah gitu. Jadi mungkin seperjalanannya dia dalam pencarian cinta atau asmaranya, dia mungkin juga pernah menutup hatinya ya, karena mungkin dia pernah sakit hati sekali. Kemudian akhirnya dia juga merasa kalau ternyata putus dari cinta atau memutus hubungan, menutup hati terhadap cinta itu membuat dirinya gelisah. Jadi ini akhirnya dia mencoba untuk mengembalikan kembali bagaimana dia menemukan kemurnian cinta di dalam hatinya. Bagaimana dia menghadapi dirinya sendiri gitu untuk lebih positif. Oke? Lalu dari universe kamu dapat siapakah dia? Energy flows where my intention goes. Oke, dia sudah belajar untuk mengendalikan energinya sendiri ya. Energinya sendiri dengan set intention atau membuat keinginan-keinginan ya, keinginan-keinginan yang baik
dan realistis ya, bukan hanya sesuatu yang dia rasakan sesaat kemudian dia putuskan gitu. Nah, enggak. Sekarang dia sudah mulai belajar bahwa energy flows where my intention goes. Nah, ketika intensinya kepada kamu, maka energinya akan positif sebagai seseorang yang mau memperbaiki diri atau bersama dengan seseorang yang dia cintai. Oke? Kemudian yang terakhir, siapakah dia? Compassion. Oke, dia memang seseorang yang sangat penuh kasih sayang ya. Aku lihat begitu. Penuh kasih sayang, walaupun orangnya juga mungkin butuh shadow work tadi ya, butuh mengusahakan sesuatu yang mungkin berhubungan sama perasaan emosi marah maksudku. Nah, dia bilang compassion, as you pray each day for greater compassion, a new self is born, drawing new people and experiences. Dear Lord, help me feel ever deepening self-acceptance. May I see myself as you see me. Wow, oke. Dia juga mulai mengembangkan bagaimana caranya untuk lebih spiritual atau lebih religius ya. Di sini ada pray. Jadi dia mencoba untuk berdoa setiap hari untuk lebih banyak lagi kasih sayang di dalam hatinya ya. Bagaimana dia mencoba mengusahakan untuk menjadi baru ya. A new self is born. Dan kemudian menarik orang-orang, drawing new people, orang-orang baru dan pengalaman-pengalaman yang baru. Dan dia minta Tuhan untuk memberikan kedalaman ya, kedalaman tentang bagaimana dia menerima dirinya sendiri dan melihat dirinya sendiri seperti bagaimana Tuhan mengasihinya. Wow. Sepertinya shadow worknya cukup berat. Jadi ini adalah seseorang yang sudah belajar bagaimana menerima dirinya sendiri, bagaimana mengusahakan emosinya, marahnya ya, dia kendalikan, dan mungkin dia adalah seseorang yang pernah berada di masa lalu kamu ya. Tapi dia ingin selalu mencoba positif, kemudian juga dia ingin menjadi dunia seseorang dan menjadikan seseorang adalah dunianya. Dengan memberikan cinta setulusnya, tadi dia mencoba untuk kembali ke kemurnian cinta ya. Bagaimana dia mencoba untuk memberikan kepolosan atau ketulusan cintanya kepada seseorang yang dia cintai, walaupun mungkin dia masih sering menahan rasa ya, menyimpan perasaannya sendiri yang mungkin sedih. Jadi, file 1 ini adalah jodoh kamu. Oke, sekarang kita coba tarik bagaimanakah ciri fisik ya. Kemudian dari manakah dia berasal? Lalu kira-kira pekerjaannya atau profesinya sebagai apa? Ini aku tekuk-tekuk jadi tidak akan kelihatan ya. Aku ambil. Oke. Profesinya kira-kira. Oke, cukup. Ciri fisiknya satu lagi. Oke. Kita lihat siapakah jodoh kamu dengan ciri fisik seperti apa. Oke, warna kulit atau skin tone-nya sedang atau kuning langsat. Kemudian kurus, thin. Lalu ideal. Oke, ini bentuk badannya ideal ya. Seperti apapun pokoknya bentuknya ideal untuk kamu. Itu katanya. Kemudian rata-rata atau average, ini tingginya rata-rata ya, atau average atau juga tinggi, ada yang sebagian juga tinggi. Nice. Kemudian berasal dari manakah dia? Ini ada berapa? Ada 4. Eropa. Ayah. Oke. Kemudian Amerika. Wow, dari Amerika Utara. Amerika Utara itu Amerika Serikat, Kanada. Satu lagi apa? Aku lupa. Satu lagi. South Asia.
Asia Selatan. Kemudian Southeast Asia, Asia Tenggara. Nice. Oke. Kemudian kita lihat kira-kira pekerjaannya apa ya? Media massa. Dia bekerja di bidang media massa. Kemudian apa lagi? Finance. Pekerjaannya di bidang keuangan. Service atau jasa. Bekerja di bidang service atau jasa. Lalu ada yang bekerja di keagamaan. Bekerja mungkin di bidang agama. Lalu satu lagi di perbankan. Kira-kira mungkin dia bekerja di bank. Oke. Kemudian kita akan ambil dari inisialnya ya. Kalau agak ribut boleh dikecilkan suaranya. Inisialnya adalah, kita lihat ya, ini ada L, L lagi, ada B, M, ya ini ada U. Kebalik-balik ya. Lalu ada W, ada A, ada X, ada H, ada S, ada N, lalu ada D. Ya, ini adalah inisial dari jodoh kamu ya. Ada U, L, L, B, M, S, N, H, W, A, X, dan D. Oke? Baik, itu saja yang bisa aku sampaikan untuk reading siapakah jodoh kamu ya, Pile 1. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih untuk menonton. Sending you love and light. Bye-bye. Halo. Oke, ini adalah kamu Happy Souls yang pilih pile 2 atau si owl purple yang gemuk ini. Kita lihat ya. Siapakah jodoh kamu? Kita buka tarotnya dulu. Aku ambil dari Monastery Tarot dan The Muse Tarot. The Fool. Wow. Oke. Seven of Pentacles. Kemudian Four of Cups. The Moon. Wow. Oke. Ini aku lihat adalah seseorang yang punya penyesalan-penyesalan di masa lalu ya. Di sini ada Four of Cups. Kemungkinan dia adalah seseorang yang punya sakit hati. Semua orang punya sakit hati ya. Tapi kayak dia tuh pernah menyesali sesuatu gitu terjadi di hidupnya, atau pernah menyesali sesuatu yang tidak dia ambil, atau tindakan yang tidak dia ambil karena mungkin dia terlalu takut untuk mengambil tindakan tersebut atau gimana gitu ya. Kemudian dia mungkin merasakan bahwa hidup itu cuma sekali. Akhirnya setelah merasakan hal ini nih, kemudian dia menjadi the fool atau mencoba untuk nekat. Bukan nekat gimana sih, ini maksudnya the fool tuh penuh membebaskan dirinya dengan
segala ketakutan, segala penyesalan, semua kecemasan. Jadi seseorang yang seperti anak kecil, dia melihat kehidupan itu cuma sekali kok gitu. Jadi dia coba untuk melakukan semua halnya, ya lakuin aja, nggak usah pakai mikir-mikir panjang, terjun aja gitu. Seseorang yang mungkin merasakan perasaan seperti ini ya karena pernah menyesal tidak melakukan sesuatu, mungkin itu karena pernah menyesal mungkin ditinggalkan seseorang yang mungkin dia sukai ya, tetapi dia nggak pernah menyatakan hal itu sampai akhirnya dia kehilangan orang itu. Kemungkinannya seperti itu karena dia ada nyesel gitu kan. Di sini tuh kelihatan tuh sedih. Four of Cups. Dia berbicara tentang penyesalan, berbicara tentang kesedihan, tapi kemudian dia bangkit menjadi the Fool. Dan pada saat menjadi the Fool inilah dia kemudian mencoba untuk melakukan segala cara bagaimana supaya dia tidak merasakan hal seperti ini lagi, bagaimana dia mengusahakan segala hal dengan munculnya Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu adalah seseorang yang terus bekerja dan kemudian dia ini sebenarnya waktu istirahat, dimana setelah menanam gitu ya, setelah menanam biasanya orang itu menunggu waktu panen. Nah, waktu tuai setelah menabur. Nah, ini yang dia lakukan itu dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin menurut dia itu harus dilakukan. Dia sudah mencoba bekerja keras di masa lampau, atau saat ini tuh dia kayak lagi berusaha untuk istirahat aja karena ini adalah waktunya untuk menerima hasil. Jadi dia adalah seseorang juga yang pekerja ya, seorang pekerja yang juga mengandalkan intuisi. Jadi di sini ada the moon ya. Kemungkinan dia adalah seorang Pisces ya. Bisa juga seorang Virgo, Taurus atau Capricorn. Dan di sini sama ini juga ada Cups ya, ada Scorpio, Cancer atau Pisces juga sama nih. Emotion yang diwakili oleh Cups ya. Terus dia juga seseorang yang mungkin intuitif ya, sangat intuitif dalam arti gini, dia ingin mencoba mengandalkan perasaannya dia ingin mencoba untuk menajamkan intuisinya dia, karena menurut dia itu hidup itu penuh misteri gitu. Jadi dia mau coba untuk tidak hanya melihat hal yang real di dalam hidup yang terjadi di dalam hidupnya ya maksudnya, tapi dia mau mencoba melihat maknanya apa. The Moon ini karena The Moon biasanya tuh kalau di dalam cahaya, di bawah cahaya bulan itu kita nggak bisa melihat satu objek tertentu dengan jelas ya kan. Kadang kita jadi mengira-ngira itu apa sih gitu karena kan gelap. Mungkin ini ada satu hal tentang bagaimana kamu, dia maksudnya bagaimana si jodoh kamu ini mencoba untuk mengembangkan intuisinya dia. Apa sih yang mau intuisinya dia katakan, apa sih yang mau dirinya sendiri katakan. Jadi dia mencoba untuk melakukan hal tersebut. Kemungkinan juga punya harapan-harapan yang tinggi, harapan-harapan yang lumayan besar kepada hidup percintaannya. Karena Pisces itu di rules dengan atau diatur dengan emosi. Biasanya dia impulsif orangnya. Lalu dia juga merasa bahwa apa yang dia alami saat ini itu adalah sesuatu yang harus terjadi, sebuah misteri kehidupan yang harus terjadi untuk lead atau untuk membimbing dia menuju rencana yang tidak dia ketahui gitu. Kemudian dari The Romance Angel Oracle-nya, playfulness. Oke, dia adalah seseorang yang walaupun dia penuh perasaan ya, walaupun dia mungkin mengembangkan intuisinya, tapi dalam hubungan percintaan atau hubungan asmara, dia senang sesuatu yang light hearted gitu,
yang santai, yang enggak heavy, enggak berat-berat gitu kan. Ini penuh dengan playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine gitu. Jadi dia ingin melihat ya, atau membuat kehidupan cintanya itu dengan mengizinkan inner youthfulnya, spirit seorang anak-anak di dalam dirinya untuk happy, untuk enjoy life gitu ya, untuk playful gitu, untuk penuh bermain, itu untuk mengembangkan light heartednya dia supaya dia bersinar. Dia jadi seseorang yang penuh dengan happiness, joyful, fun gitu. Jadi dia ingin mencoba untuk mengembangkan hal itu, dan mungkin nih pada saat kamu bersama dengan dia itu akan penuh banget dengan hal-hal yang fun, hal-hal yang penuh dengan joyfulness gitu. Sesuatu yang akan membahagiakan kalian berdua, karena dia orangnya juga fun, penuh mungkin juga humoris orangnya ya, dan juga sangat mencintai hal-hal yang light hearted gitu, nggak mau dibawa ke arah yang berat. Light hearted itu artinya ringan aja, hatinya dibawa ringan. Dia pengennya seperti itu, nggak yang berat-berat, nggak yang heavy gitu ya, nggak yang drama gitu ya. Mudah-mudahan nggak drama sih jodoh kamu ini, oke? Kemudian dari Island Time Wellness kamu dapat soulmates. Wow, soul connection, partnership, agreement and soul contract. Wow, oke. Ini adalah soulmates kamu. Jadi kamu akan menikahi soulmates kamu. Wow. Soulmates itu akan melengkapi kamu ya. Melengkapi kamu menjadi utuh, seperti mungkin kalau misalnya nih saling melengkapi tuh kayak misalnya kamu tuh orangnya gelisah gitu, cemas misalnya gitu, khawatir orangnya. Nah, dia tuh akan melengkapi kamu dengan keyakinan, dengan kepastian gitu. Jadi kalian akan saling melengkapi kalau soulmates. Dan ini levelnya soul connection. Ada soul koneksi di mana jiwa kamu ya, spirit kamu itu jiwa ini dalam bentuk soul ya. Jiwa kamu itu saling terkonek atau saling terhubung. Bagaimana kamu merasa, dia bisa rasa. Bagaimana dia rasa, kamu bisa rasa. Oke? Karena jiwanya terhubung. Apa yang mungkin dia mau ngomong sama kamu udah tahu. Jadi kamu bisa membaca dia juga gitu. Kemudian Girl with a Snake. Wow, empath and narcissist paradigm. Mungkin jodoh kamu ini adalah seorang yang agak narsis. Tapi narsis dalam hal ini bukan seseorang yang penuh narsisme gitu, atau seseorang yang sangat mencintai dirinya sendiri, karena narsis itu berbeda dengan self love ya. Kalau self love itu bagaimana kamu menerima diri kamu seutuhnya, apa adanya gitu. Tapi kalau narsis itu bagaimana kamu ingin dilihat orang lain ya, dilihat orang lain, sebuah image yang mungkin kamu merasa kamu ingin ciptakan image itu. Jadi beda banget ya narsis dengan self love. Tapi ini di sini dia bilang empath, being charmed, wow, or use, enable boundaries. Oke. Dia adalah seseorang yang mungkin butuh boundaries atau butuh batasan tertentu ya pada saat mencintai seseorang. Jadi dia juga kayak punya private space. Dia nggak bisa, dia bukan orang yang gini loh. Misalnya gini, kalian berhubungan ya, kemudian ada masing-masing punya handphone ya pasti. Terus kamu dengan cuek gitu misalnya ngecek handphonenya dia. Nah itu dia nggak suka. Kemungkinannya seperti itu karena dia ingin even di dalam hubungan pun ada boundaries privacy gitu. Jadi dia adalah seseorang yang mungkin akan set privacy itu atau set boundaries itu pada saat dia bersama dengan seseorang, karena dia nggak pengen hal-hal itu jadi berat. Dia pengennya playfulness, light hearted aja gitu, bukan sesuatu yang berat terus nanti jadi drama gitu ya. Seseorang yang mungkin
punya sesuatu, bagaimana dia mencoba untuk tetap menjadi dirinya sendiri ya, walaupun karena mungkin dia empath ya, dia empati, dia seorang empath karena tadi intuisinya juga kuat dengan demun tadi, dan mungkin dia empath, sehingga empath itu agak susah ketika dia bersama dengan orang ya. Dia harus punya boundaries, kalau enggak dia capek karena energinya akan terserap dengan orang-orang di sekitarnya. Itu empath. Yang empatinya tinggi, empatinya kuat, itu akan drain pada saat dia bertemu dengan orang-orang yang punya vampire energy atau sucking energy, yang menyerap energinya dia. Jadi dia minta boundaries. Kemudian untuk oracle-nya, oke, kita lihat dari Starseed Oracle ya. Siapakah jodoh kamu? Kira-kira shadow work-nya adalah The Void. Stop, embrace winter, great cosmic womb. Wow, oke. Ini kelihatan kalau seperti lubang cacing atau black hole gitu ya, kelihatannya seperti lubang hitam yang di angkasa itu. Nah, di sini sendiri dia bilang the void, artinya kosong. Jadi, dan ini berada di bawah the moon. Wow, oke. Dia adalah seseorang yang mencoba untuk mengosongkan dirinya sendiri ya. Mencoba untuk mengosongkan dirinya sendiri, dalam arti mengosongkan dirinya sendiri itu tidak dipenuhi dengan pikiran, ide, atau keinginan gitu. Dia mencoba untuk melihat the unknown atau melihat ketidaktahuan gitu. Dia melihat misteri kehidupan itu sebagai sesuatu yang harus dipeluk atau diterima gitu ya. Jadi ini dia mencoba untuk berserah kepada misteri kehidupan. Wow. Sepertinya orangnya sangat mencoba untuk lebih connect dengan dirinya sendiri dan higher self-nya dia, atau lebih connect terhadap sisi spiritualitasnya dia atau sisi soul-nya dia gitu. Jadi dia mencoba untuk mengosongkan apa yang ada di pikirannya, idenya, perasaannya, keinginannya gitu, supaya dia dapat berserah kepada misteri kehidupan tadi. Lalu dia mencoba untuk ini lebih ke iman gitu ya. Ketika kita tidak bisa melihat sesuatu tapi kita percaya terhadap suatu hal itu disebut dengan iman. Jadi seperti kita beriman kepada Tuhan, itulah iman. Bedanya iman dengan percaya. Kalau percaya kita sudah melihat sesuatunya dulu gitu kan, baru kita percaya. Tapi ketika kita beriman, kita nggak pernah melihat, tapi kita merasakan. Seperti ketika kita beriman kepada Tuhan. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Nggak pernah ada ya. Tapi kita mengetahui atau melihat itu dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sehingga itu menumbuhkan iman kita. Dan dia berada dalam shadow work ini. Shadow work ini tapi indah sekali sih buat aku melihatnya, walaupun hitam gini ya, tapi dia kayak melihat sesuatu yang di sana tuh ada cahaya yang terang. Maksudnya gini, ketika dia mungkin berproses dengan mengitari ini atau memasuki lubang ini tuh, lubang ini kan tetap pada saat dilihat di sini tuh dia ada pusaran seperti itu, tapi di ujungnya tuh ada titik cerah atau titik putih, dan itu adalah cahaya untuk dia imani sesuatu yang belum dia lihat. Jadi dia mungkin seseorang yang sedang mengembangkan imannya ya, mengembangkan imannya, dan bagaimana dia percaya terhadap misteri kehidupan akan membawa dia kepada sesuatu yang baik, dan dia lebih menyerahkan kontrol kepada yang lebih kuasa ya. Lalu juga mungkin meningkatkan iman untuk mengerti dan mencoba percaya bahwa di balik semua usahanya atau keinginannya atau apapun itu yang ada di dalam dirinya itu, bahwa ada suatu rencana yang memang sudah
desain untuknya ya, walaupun tidak ada sesuatu yang sudah set in stone atau sudah tetap, dia bisa berubah-ubah, enggak, tapi dia merasa bahwa ada rencana yang lebih indah yang mungkin nggak terlihat di permukaan, jadi nggak terlihat mata gitu. Jadi dia mungkin orangnya punya kedalaman intuisi atau ingin mendalami intuisinya dengan benar-benar percaya bahwa iman itu bisa mengubah sesuatu, dan tentang misteri kehidupan yang dia saat ini nggak tahu, dia akan menyerahkannya kepada yang lebih kuasa. Wow. Oke. Dari Universe Oracle. I recognize that I have chosen fear, and I choose again, I choose love. I recognize, aku menyadari bahwa aku pernah memilih ketakutan. I have chosen fear. Aku pernah dan aku sudah memilih ketakutan. Kemudian aku memilih lagi, nih, dia mencoba untuk menjadi seseorang yang berbeda ya, ini dengan the fool tadi. Kemudian dia memilih lagi, and I choose again, I choose love. Dan aku memilih cinta. Kemudian setelah dia pilih cinta, dia ketemu dengan kamu deh, ketemu soulmates-nya. Bagaimana dia mengembangkan inner child-nya ya, inner youthful-nya. Bagaimana dia mencoba menjadi anak kecil lagi di dalam hatinya, bahwa nggak ada drama, nggak penuh dengan hal-hal yang berat-berat gitu, light hearted, ringan-ringan aja. Ketika anak kecil jatuh, dia paling nangis sebentar, lari lagi gitu ya. Pada saat dia lari, ya udah, dia melepaskan dan membebaskan semua pikiran, bebannya kalau nanti bakal jatuh lagi nggak ya gitu. Nggak ada sesuatu hal yang dia khawatirkan, karena dia mencoba untuk lebih beriman dan memberikan segala sesuatunya kepada yang lebih kuasa, yang dia tidak ketahui ya, atau the unknown. Kemudian dari The Wild Offering Oracle, dia dapat empowerment. When you ask the divine to take over, oh my goodness. Aku baru buka ini dan ini sangat sinkron. Empowerment. When you ask the divine to take over, ketika kamu menyerahkan kekuatan ilahi atau apapun itu yang lebih tinggi dari kamu untuk mengkontrol atau memegang kendali ya, you get pulled into your own authentic power. Kamu akan tertarik atau akan ditarik ke dalam kekuatan autentik kamu sendiri. Jadi semua orang punya kekuatan, dan ini kayak dia ditarik ya ke dalam kekuatan autentiknya dia. It's a force of inner love that wants your wholeness and magnificence. Itu adalah sebuah kekuatan ya, dari inner love atau cinta di dalam diri kita ya, yang ingin sebuah keutuhan sebagai diri kita sendiri, authentic power, kekuatan diri kita sendiri. Dan di sini dia bilang, unfold my true and radiant self, dear Lord. Tolong buka sejatinya dia nih. Dia ingin sekali untuk empowerment, keimanannya dia untuk menjadi sesuatu yang akan jadi habitnya dia, sesuatu yang akan jadi kebiasaannya dia di dalam bagaimana dia menjalani hidup. Dan dia menginginkan hal ini untuk menjadi dirinya yang sejati, untuk menjadi dirinya yang sejati, dan dia bersinar kepada orang-orang yang mungkin akan dia bantu dengan melihat dia menjadi seseorang yang penuh dengan iman tadi. Wow, jodoh kamu nih sangat beriman ya sepertinya. Kekuatan-kekuatan yang ada di balik kekuatan manusia itu dia sangat percaya. Makanya dia bisa jadi the fool. Oke, sekarang kita akan lihat kira-kira ciri fisik, kemudian pekerjaan, lalu kira-kira dia dari mana ya. Jodoh untuk file 2. Aku ambil beberapa.
Ini aku nggak lihat sama sekali karena ditutup, dipenuhi, ditekuk-tekuk maksudnya. Oke, kayaknya kira-kira cukup ya. Oh, dari mananya kita ambil lagi, satu lagi atau dua lagi? Satu, dua. Oke, ini adalah ciri fisik jodoh kamu. Putih, berkulit atau skin tone-nya putih atau cerah ya. Kemudian kurus, kurus atau thin. Sebagian ada yang ideal ya, ideal berat badannya. Jadi entah berat badannya seperti apa, yang pasti ideal aja buat kamu. Kemudian fit, atletik, bugar, dia mungkin senang olahraga ya. Jadi dia suka sekali merawat tubuhnya dengan olahraga. Oh, ideal dengan tinggi happy souls. Aduh, kurang S nulisnya. Ideal dengan tinggi happy souls. Kemudian ada juga sebagian yang mungkin lebih rendah dari happy souls tingginya. Kemudian ada yang sangat tinggi. Wow, ada yang sangat tinggi. Mungkin jodoh happy soul salah satu atau salah berapa. Jangan salah semua. Southeast Asia, dari Asia Tenggara. Kemudian Asia, ya, dia dari Asia. Lalu dari mana lagi? Indonesia. Oke. Lalu dari Indonesia. Oke. File 1 ini kemungkinan dari Indonesia, dari Asia, dan dari Asia Tenggara. Kemudian satu lagi Indonesia. Kemungkinan besar banyak yang dari Indonesia nih ya. Oke, lalu untuk pekerjaannya kira-kira IT, bisa di bidang IT. Kemudian marketing, seorang marketers atau pemasaran, bagian pemasaran ya. Pengusaha, dia juga bisa seorang pengusaha. Mungkin ada sebagian yang bersama dengan pengusaha. Nanti jodohnya di bidang servis atau jasa. Dan satu lagi di bidang teknik. Oke. Ini adalah kira-kira jodoh happy souls ya, dari mana dan fisiknya. Kemudian kita ambil inisialnya. Kalau agak ribut suaranya bisa dikecilkan, karena aku akan mengocok inisialnya. Oke, ini dia inisialnya, kita ambil. Wow, banyak. Oke, inisialnya ada Q. Ya, ada Q, ada I, ada M, kemudian ada X. Ya. Oh, kebalik, sorry. Ada X. Lalu ada J. Ya. Ada O. Ada N, ini U. U lagi. L. H. Inisialnya ada H. Ada E. Ada W. Ada N, ada A, I lagi, ada K, dan ada J lagi. Ini inisial untuk jodoh kamu ya. Oke, file 2.
Baik, itu saja yang bisa aku sampaikan dari reading Siapakah Jodoh Kamu. Semoga hal ini membantu. Dan terima kasih juga sudah menonton. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo. Oke, ini adalah Happy Souls yang pilih pile 3. Yang pilih cincin imut ini, warna kuning keemasan. Ya. Ini adalah bacaan kamu untuk siapakah jodoh kamu. Dan tarik dari The Monastery Tarot, kemudian ada Muse Tarot, dan kita nanti akan lihat oracle-nya ya. Oke, tarotnya kamu ada King of Staves. Wow, King of Wands. King of Wands ini adalah seseorang yang sangat passionate. Seseorang yang punya passion terhadap sesuatu. Ini Queen of Vessels, Queen of Cups. Oops. Lalu, lalu, aduh, Ace of Cups. Nice. So, banyak cups. Ace of Cups. Dan yang berikutnya Justice. King of Wands ini adalah seseorang yang penuh dengan passion, penuh fire gitu ya. Seseorang yang mungkin akan melakukan apapun atau melakukan sesuatu yang dia yakin benar dan dia yakin bisa berhasil gitu. Ini seseorang yang penuh karena dia penuh fire, juga dia penuh keyakinan, penuh determination atau sesuatu yang dia ingin kejar, dia akan usahakan mendapatkannya gitu ya. Kemudian juga seseorang yang jujur dan punya kemauan yang keras dan juga komitmen dan fokus tadi, karena dia punya sesuatu yang dia inginkan, dia akan fokus sama tujuannya. Dia juga pria yang kuat gitu, pria yang kuat dan punya karena dia king ya, jadi dia mungkin punya power entah di perusahaannya atau mungkin dia seorang pengusaha gitu ya, tapi yang pasti dia punya kekuasaan di satu hal tertentu lah ya. Entah mungkin dia punya komunitas atau mungkin di pekerjaannya gitu, atau mungkin dia memang punya usaha dan dia orangnya selalu siap untuk membantu. Dan dia juga cukup romantis. Ini orang yang juga cukup murah hati ya. Orang yang juga bisa dipercaya untuk menjadi orang yang setia gitu, karena dia mencintai hal-hal yang tradisional, mencoba untuk selalu mengambil tindakan yang tepat terhadap satu situasi tertentu. Kok nggak fokus ya? Oke. Yes. Sementara Queen of Vessel ya, ini mungkin bisa melambangkan kamu ya. Atau mungkin juga adalah satu bagian dari energinya dia ya. Walaupun dia punya wands, elemen fire gitu ya. Ya mungkin dia adalah strongly atau kekuatan dari astrologinya itu Leo, Sagittarius, dan Aries. Sementara untuk Queen of Vessel atau Queen of Water, Queen of Cups, ini adalah Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi kemungkinan itu adalah dua elemen yang collide menjadi satu. Kemudian untuk ini Queen of Vessel atau Queen of Cup, dia juga adalah seseorang yang sangat intuitif. Dia juga memahami bahwa intuisi-intuisi itu perlu didengarkan dan perlu diikuti gitu. Dia adalah seseorang yang dewasa dengan karakter king tadi ya, dan karakter queen. Dan dia juga orang yang compassion, karena satunya king dan satunya lagi queen. Jadi mungkin dia adalah perpaduan energi antara king dan queen. Wow. Makanya dia kuat banget nih. Oke, kemudian untuk setelahnya ada di sini ada Justice ya.
Justice ini juga bisa Libra. Kemudian di sini juga ada Ace of Cups. Ace of Cups ya. Ini kelihatan hijau, di sini hijau gitu ya. Ini sepertinya orang yang suka sesuatu yang bertumbuh. Orang yang suka sesuatu yang berkembang gitu. Jadi dia menginginkan segala sesuatu itu berkembang. Ini kalau dilihat di sini nih orangnya masuk ke dalam air ya. Dia seperti masuk ke dalam air terus dilingkupi dengan atau didekatin dengan semua creature di air gitu. Ada ikan, ada karang, ini ada tumbuhan laut ya. Kemudian juga ada starfish di sini. Jadi sepertinya dia ingin menyerap banyak segala bukan menyerap sih, maksudnya ingin merasakan variasi dari kehidupan gitu. Orang yang penuh dengan kedalaman rasa. Ace itu selalu merupakan awal gitu. Jadi dia akan melihat sebuah hal ya, segala sesuatu itu menjadi awal baru yang penuh dengan surprise atau penuh dengan kejutan, dan dia mencoba untuk supaya kejutan-kejutan itu menjadi menarik buat dia. Ini orangnya sangat menarik ya. Kamu gak akan boring sama orang ini. Karena ya dia wands gitu. Wands itu api, selalu berkobar-kobar gitu kan, elemen fire. Dia gak akan pernah bosan dan juga tidak akan membosankan. Dan di sini ada Justice ya. Kemungkinan dia adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. Dia adalah seorang king. Dia sangat menjunjung tinggi rasa keadilan ya, bagaimana dia melihat bahwa semua orang itu harus mendapatkan keadilannya. Ya, keadilan yang cocok dengan orang tersebut gitu. Jadi keadilan itu bukan hanya semua sama, semua rata gitu, enggak. Karena keadilan itu punya satu sisi yang subjektif atau dibutuhkan orang tertentu, yang bukan sama rasa sama rata. Dia sangat mengerti tentang bagaimana keadilan itu berjalan, dan dia sangat ingin mencoba untuk melakukan segala sesuatunya di dalam hidupnya itu adil untuk orang lain gitu. Ini adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Aku lihat orangnya sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, atau seseorang yang sangat percaya bahwa semua orang itu punya hak kebahagiaannya di dunia, dan dia ingin mencoba untuk orang yang bersama dengan dia itu merasakan keadilan. Kemudian dari oracle-nya kita lihat dari Romance Angel Oracle. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Wow, yep. Seperti tadi aku bilang, dia adalah seseorang yang penuh keyakinan, penuh usaha. Apabila dia mempunyai sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan make the effort. Dia akan mengusahakan hal itu. Dia bukan orang yang leha-leha gitu ya, ingin sesuatu yang instan, ingin sesuatunya datang di depan matanya gitu, enggak. Dia adalah seseorang yang penuh usaha, seseorang yang akan mengusahakan sesuatu. Tadi aku bilang determined. Orang yang mengusahakan sesuatu dengan penuh keyakinan. Apabila dia tahu yang dia inginkan, dia akan mencoba untuk mengusahakannya dengan fokus dan mencoba untuk mendapatkannya. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Ya, jadi dia seperti tadi aku bilang, dia adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, keadilan, dan dia juga sangat tahu great love atau sangat tahu bagaimana mencintai. Nih tadi dengan Queen of Cups, bagaimana dia mencintai seseorang ya dengan great love, dengan cinta yang besar. Dan cinta yang besar itu hanya bisa didapat ketika dia melakukan atau membuat langkah-langkah yang dia rasakan harus dia perbuat untuk mendapatkan cinta itu gitu. Wow, make the effort. Orangnya bukan orang yang dreamer, tapi dia adalah orang yang akan melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan keinginannya. Kemudian dari Island Time Wellness ya, kamu dapat 2 kartu.
Twin flames. Oh my goodness. Twin flames. Oke. Twin flames, yin and yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Oh wow. Twin flames. Twin flames itu berbeda dengan soulmate ya. Kalau twin flames ini adalah bagaimana konsep satu jiwa terbelah atau terbagi dalam dua rupa. Jadi kamu tuh kalau soulmates, soul ya, dua jiwa ya, jadi match atau jadi cocok atau jodoh. Sementara kalau twin flames itu kembaran kamu. Jadi seperti pecahan satu jiwa yang memecah menjadi dua orang yang berbeda. Dan itu bisa saja adalah seorang yang secara romantis merupakan jodoh kamu. Dan kartu ini seperti mengkonfirmasi bahwa kamu akan menikahi atau jodoh kamu adalah twin flames kamu. Seseorang yang akan mengajarkan banyak hal tentang apa yang harus kamu perbaiki dalam hidup kamu, apa yang harus kamu kembangkan dalam hidup kamu gitu. Seperti tadi dia ingin seseorang yang terus berkembang. Nah, begitu juga mungkin kalian kan ini seperti mirroring each other gitu, kayak saling berkaca. Kalau soulmates itu lebih seperti melengkapi. Sementara kalau twin flame itu sama, dua-duanya sama. Jadi kalian akan sangat mengerti satu sama lain. Karena iya dia itu kamu itu dia gitu. Menarik sekali twin flames. Nanti kapan-kapan aku akan buat reading twin flames ya. Sepertinya menarik. Kemudian satu lagi, passion. Wow, insane chemistry, like each other equally and having fun. Iya, ini aku ngelihat sekali kalau ini aku rasa ini adalah twin flames kamu, dimana mungkin ini kembali lagi ke passion. Kamu akan merasakan kembali lagi ke passion ketika bertemu dengan dia ya, ke passion yang kok kayaknya aku udah pernah kenal kamu gitu dari lama. Ini kayak ada anak kecil berdua ya bersama gitu. Dan twin flames itu rasanya seperti itu. Kamu seperti mengenalnya bertahun-tahun padahal mungkin baru ketemu saat itu, dan kamu ngerasa kayaknya gue udah pernah kenal sama lo gitu. Itu twin flames, bukan past life connection ya, berbeda. Twin flames, jadi ini adalah seseorang yang berbagi soul sama kamu. Soul kamu tuh membelah menjadi dua rupa gitu, dan itu akan dipertemukan kembali ya. Twin flames bisa berupa apa saja, tidak harus menjadi orang. Dia bisa berubah, yang pasti dia punya soul gitu. Tapi kemudian dia akan bersatu kembali. Itu bukan berarti melulu akan jadi pasangan kamu, jodoh kamu gitu, enggak. Tidak harus menjadi jodoh kamu, tapi ini twin flames kamu adalah jodoh kamu. Wow, dan dipenuhi oleh passion karena kalian saling menyayangi atau mencintai secara equal ya, sama, dan senang having fun, senang mengalami atau membuat sesuatu yang fun di dalam hubungan kalian berdua. Kita lihat shadow works-nya dia atau dari Starseed Oracle. You got the love, Hadarian energy, codependency, boundaries. Wow, oke. Ini kelihatannya orangnya kayak nggak jelas gitu, nggak fokus, blur, dan banyak orang gitu ya. Ini kayaknya sih dia adalah orang yang sudah banyak makan asam garam tentang percintaan. Bagaimana dia sudah melalui fase-fase sulit hidupnya ya. Dan Hadarian, di sini ada Hadarian. Hadarian itu jadi jenis salah satu dari Starseed. Oke, Starseed nanti akan aku coba buat readingnya juga. Dan aku akan lebih jelaskan di sana ya, bukan di reading jodoh ini. Dan Starseed ini adalah Hadarian ini adalah seorang Starseed ya, yang dia senang dengan
sesuatu atau dia penuh dengan cinta yang tulus, cinta yang murni gitu. Terus dia percaya bahwa seseorang itu harus mencintai dengan unconditional love atau cinta tanpa syarat. Dan ketika dia mencintai, dia akan mencintai seperti itu, tanpa syarat. Nah, untuk kamu yang suka mencintai seseorang tanpa syarat, sampai sering mengorbankan diri sendiri, mungkin ini adalah jodoh kamu. Karena kalian adalah twin flames, jadi saling mirroring each other. Dan mungkin perilakunya pun sama, karena seperti kaca gitu ya. Dan dia punya shadow work untuk self-love, untuk lebih mencintai dirinya sendiri, karena dia sering mengorbankan hal ya yang mungkin penting untuk dirinya, untuk orang yang dia sayangi atau cintai, walaupun sebenarnya dia sendiri tersiksa atau seperti mengorbankan diri. Jadi memang dia adalah seseorang yang membutuhkan koneksi dengan orang lain yang dia suka, dia sayangi. Tapi kadang ini cintanya tuh jadi kayak ketergantungan gitu loh. Ketergantungan dalam arti walaupun dia disakitin, dia akan terus mencintai, dan seperti gimana ya, kayak terus memberi, akhirnya jadi gak bisa lepas gitu. Padahal sebenarnya itu adalah toxic relation gitu, toxic relationship, beracun. Tidak baik untuk dia, negatif, tapi dia akan terus memberi, akhirnya jadi codependency gitu. Dan ini yang akan terus diusahakan sama dia sampai dia ketemu dengan seseorang yang tepat, yaitu twin flames-nya, yaitu kamu. Oke, ini adalah shadow work-nya dia, atau sesuatu yang perlu dia usahakan agar dapat terputus dari pattern yang sama dengan toxic relationship tadi, supaya lebih mengasihi dan mencintai dirinya sendiri ya. Kemudian dalam hubungan ini dia, pada saat dia berhubungan dengan seseorang itu kayaknya dalam banget, dan dia kayak harus menyentuh soul connection. Kamu merasa sangat mengenal orang ini, seperti kamu melihat diri kamu sendiri. Itu twin flames. Oke? Nah, kemudian dari universe has your back, dia dapat, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Wow, oke, ini nyambung banget sama yang ini ya, sinkron. Ketika aku menerima cinta dari semesta atau cinta oleh semesta sebagai satu-satunya atau primary teacher, guru yang terbaik ya, I will always be guided back to the light. Aku akan kembali lagi dan dibimbing kembali ke cahaya. Wow, dia sangat percaya kedalaman cinta. Orangnya sepertinya romantis banget nih. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang sangat percaya dengan cinta yang dianugerahkan oleh Tuhan atau yang Maha Kuasa sebagai guru terbaiknya dia. Bahwa dia akan selalu kembali kepada cinta, walaupun mungkin dia disakiti, walaupun dia mungkin sudah berkorban ya, berkorban banyak, tapi tidak apa yang dia berikan tidak kembali lagi kepada dia. Jadi seperti pengorbanan, tapi itu dia isyaratkan sebagai unconditional love atau cinta tanpa syarat. Dan dia bukan orang yang kemudian sakit hati dan menutup hatinya untuk cinta, bukan, karena dia adalah seorang hadarian. Dia akan terus mencintai terus sampai dia bilang, I will always be guided back to the light. Even dia mungkin merasakan sedih, merasakan disakiti, tapi dia akan terus kembali lagi mencintai, karena dia akan kembali menemukan cahaya itu ketika dia menerima cinta dari semesta sebagai guru utamanya. Oke? Wow. Aku suka sekali sama energinya dia. Energi yang penuh cinta, energi yang cinta tanpa syarat, dimana di sini juga ada twin flames, ada passion, ada justice, kayaknya komplit. Kemudian dari wild offering ya, dia adalah ambition. May I offer all my deepest longings to love itself and invite a divine plan beyond the mind's imagining. Please use me for the highest good.
Dia ingin menawarkan keinginan terdalamnya untuk cinta, ya, dan dia mengundang atau menyerahkan kepada rencana yang ilahi, rencana yang Tuhan berikan kepada dia, ya. Divine plan beyond the mind's imagining. Itu di luar dari imajinasi semua manusia lah gitu. Jadi dia ingin digunakan untuk mencintai dan dicintai. Itu adalah ambisinya dia, untuk mencintai dan dicintai, digunakan oleh Tuhan atau digunakan oleh semesta untuk memperlihatkan kepada orang bagaimana caranya mencintai. Noble banget. Keren deh, ini jodoh kamu. Oke, sekarang kita coba tarik ciri-ciri fisiknya, ya. Kemudian pekerjaannya, lalu berasal dari mana. Ini aku akan ambil karena ini semua dilipat-lipat, jadi aku nggak bisa lihat. Tenang aja. Oke, pekerjaan, ciri fisik, dan dari mana, ya. Kita ambil pekerjaan lagi. Coba kita ambil pekerjaan lagi, lalu dari mananya satu lagi. Sip. Oke. Kita lihat ciri fisiknya dulu. Wow, sangat tinggi. Orangnya sangat tinggi. Wow, 2 meter kayak ini. Ada juga yang rata-rata atau average. Tinggi badannya. Kemudian ini badannya ideal. Badannya ideal, ya. Tidak sebagaimanapun beratnya, kamu buat kamu dia adalah ideal. Oke, kemudian sedang, average. Perawakannya sedang, average, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, jadi sedang-sedang saja. Oke. Kemudian kira-kira dia berasal dari mana, ya? Indonesia. Kemudian Eropa, ya, ini mungkin nih yang sangat tinggi nih, ya. Siapa kamu mungkin yang punya pasangan dari luar negeri? Indonesia lagi, oke, dari negara sendiri, yang Indonesia, dan Indonesia lagi, oke. Indonesia dan Eropa. Oke, itu adalah jodoh kamu. Lalu kira-kira pekerjaannya di bidang apa? Desain. Mungkin dia seorang desainer, ya. Lalu ada di bidang hukum. Oke, mungkin dia seorang lawyer, seorang pengacara, ya. Jaksa, hakim, atau bekerja di kantor hukum mungkin. Self-employed, ya, seseorang yang bekerja sendiri. Ini ada bedanya antara self-employed sama pengusaha, ya. Kalau pengusaha dia punya anak buah dan punya perusahaan atau punya sesuatu bidang usaha. Kalau self-employed, kenapa aku tutup lagi? Kalau self-employed itu dia bekerja sendiri seperti blogger, writer, YouTuber gitu. Itu dia bekerja sendiri, itu self-employed. Kemudian apa lagi? Bekerja di bidang hiburan. Oke. Mungkin dia adalah artis karena dia self-employed dan bekerja di bidang hiburan. Wah, jodoh kamu artis. Oke, ada juga yang bekerja di bidang kesehatan. Lalu satu lagi di bidang apakah? Pekerjaannya di bidang susah amat. Oke. Pemerintahan. Oke, mungkin dia PNS, ya, bekerja di kementerian, bekerja di departemen apa gitu mungkin, tapi yang pasti pemerintahan. Itu adalah ciri fisik dan pekerjaannya dia. Kemudian dari mana juga, ya. Lalu kita cek inisial. Inisialnya dia. Kalau agak ribut boleh dikecilkan. Oke, inisialnya dia
Wow, banyak. Kita lihat ya. Ada apa aja? Ada K, ada P, ya, ada I, ada V, lalu ada T, ada T, lalu ada I lagi, T lagi, ada M, ada X, ada E, ada H, ada M, ada N, ada R, ada C, dan ada J. Oke, ini adalah inisial untuk jodoh kamu kira-kira. Ya, ada K, ada P, ada I, ada V, ada T, ada J, ada E, ada H, ada M, ada N, ada R, ada C, dan X. Ini V kebalik. Iya, ini V. Oke. Nah, ini adalah inisial jodoh kamu. Oke, kamu bisa lihat lagi nanti ya. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan untuk reading Siapakah Jodoh file 3. Semoga ini dapat membantu dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye-bye. Hai. Oke, ini adalah untuk kamu yang pilih file 4 dengan bronze oval ring. Ya. Kita lihat dulu siapakah jodoh kamu dari kartu taronya ya, dari The Monastery Tarot dan Muse Tarot. Oke. Wow, Ace of Cups. Nice. Kemudian The Chariot. Oke. Lalu wow, Muse of Inspiration atau Muse King of Wands. Lalu yang terakhir The Hierophant. Wow, nice. Oke. Aku langsung melihat di sini dia adalah seseorang yang diverse atau seseorang yang penuh keragaman. Dia sangat balance ya. Dia sangat balance di mana dia bisa jadi sangat playfulness atau bisa sangat santai, tapi bisa juga sangat firm atau sangat tegas. Ingin sesuatu dia akan sampaikan dengan tegas gitu. Oke, ini adalah seseorang yang juga punya banyak inspirasi ya, punya banyak ide dengan King of Wands ini, Muse of Inspiration. Di sini aku lihat tuh fire, elemen fire di sini. Jadi dia punya banyak ide, punya banyak gagasan, punya banyak api di dalam dirinya untuk dia bagikan, dia sharing gitu ya ke orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang menjadikan dia hidup, sesuatu yang hidup. Jadi kalau tidak penuh passion, tidak penuh sesuatu yang dia rasakan penuh di dalam hatinya dia atau di dalam jiwanya dia, itu dia nggak mau lakukan, karena dia harus melakukan segala sesuatunya itu kayak berasal dari passionnya dia, dan dia akan menjadi the chariot. Dia akan mengejar hal itu atau akan mengusahakan hal itu dan mencoba untuk mendapatkannya, tapi dia sangat balance. Di sini ada kuda putih dan kuda hitam ya, dimana ini menunjukkan balance dalam dirinya dia, bagaimana dia mendrive dirinya sendiri atau mencoba untuk mengendalikan dirinya untuk mencapai sesuatu ya yang dia inginkan, tapi dengan penuh keseimbangan. Ini sudah seimbang
Jadi seseorang yang benar-benar tahu apa yang dia inginkan, ya. Dan dia juga punya di sini Ace of Cups, dan dia menawarkan sesuatu yang berlimpah dari hatinya, bukan dari sesuatu yang kosong dalam hatinya, tapi sesuatu perasaan. Di sini adalah perasaan cinta ya, karena kita lagi ngomongin jodoh, dan ini adalah Ace of Cups, di mana Ace of Cups pun berbicara tentang perasaan, emosi gitu ya, suatu hal romantis yang baru, suatu hal yang penuh dengan romantisme, dan dia akan menawarkannya kepadamu sebagai sesuatu yang solid dan penuh. Lihat, ini penuh nih sampai tumpah-tumpah gitu kan ya. Jadi dia ingin sharing sesuatu yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perasaan gitu kepada kamu. Dan orangnya juga cukup tradisional ya, tradisional karena di sini ada the Hierophant. Kemungkinan dia akan sangat senang dengan sesuatu yang konvensional atau terkesan familiar dengan dirinya ya. Bagaimana dia merasakan bahwa ini ada seseorang di sini, ada pakai jubah hitam ya, pakai cape hitam. Terus kayak ada terang gitu, ada lampu, dan di sini kayak ada sosok wanita di sini sih kelihatannya. Oke, sosok wanita dengan kerudung gitu, tapi dia nggak pakai baju. Oke, ini memang imaginary-nya agak aneh, tapi indah sekali buat aku. Aku ngelihatnya ini seperti bagaimana dia membimbing dirinya sendiri ya, membimbing dirinya sendiri melalui lampu-lampu ini untuk menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bagaimana mungkin dia akan mencintai orang itu ya, lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Waduh, gimana coba kamu mencintai seseorang lebih daripada kamu mencintai diri kamu sendiri? Itu something banget sih, sesuatu banget. Oke, kita lihat sekarang romance-nya, oracle-nya dari The Romance Angel. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Wow, divine timing ya. Dia adalah seorang yang tradisional, dia sangat percaya dengan waktu Tuhan. Dia sangat percaya bahwa segala sesuatu itu membimbing kepadanya. Ini warnanya hampir sama ya, warnanya agak mirip. Bahwa waktu Tuhan yang akan membimbing dia kepada kamu, waktu Tuhan yang akan membimbing dia kepada jodohnya. Divine timing is at work in your love life. Dan dia sangat-sangat percaya bahwa divine timing itu ada dan bekerja dalam kehidupan cintanya. Oke? Lalu kartu berikutnya adalah dari Island Time Wellness. Kamu dapat Paradise. Wow. See? Kata aku juga apa? Ini sinkron banget dan aku baru buka sekarang. Ini seperti dia tuh mencintai seseorang tuh melebihi dari dia mencintai dirinya sendiri. Itu bagaimana dia ingin menciptakan paradise atau surga. Wow. Aku sampai speechless nih. Bagaimana dia menciptakan surga, happiness, kebahagiaan atau kesenangan gitu ya, expansion joy, dengan penuh kegembiraan, playfulness dan kesatuan, oneness ya, enjoying each other. Bagaimana dia akan menciptakan surga untuk orang yang dia benar-benar cintai dan dia sayangi. Jadi kamu kalau bersama dengan dia udah seperti di surga deh. Wow, jodoh kamu ya romantis banget. Romantis dalam arti dia akan memberikan cintanya sepenuhnya kepada kamu nih sampai melimpah-limpah. Bukan romantis yang cuma kata-kata manis ya. Tapi nggak terrealisir dalam keadaan yang real gitu, enggak. Dia adalah orang yang akan merealisasikan apa yang dia rasakan dan dia akan menciptakan surga untuk kamu sebagai jodohnya. Wow. Satu lagi, The Sweet
the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Wow, ini adalah yang akan dia berikan kepada kamu, di mana dia akan memberikan clarity. Dia nggak akan bilang ya gue cinta sama lo, tapi udah gitu tinggal meninggalkan kamu, hilang meninggalkan kamu. Enggak, dia akan memberikan clarity atau kejelasan, truth ya, kebenaran. Pada setiap tindakannya dia akan penuh dengan kebenaran. Kemudian revelation itu juga menunjukkan tentang kebenaran ya, tentang bagaimana sesuatu itu terjadi sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian solidarity, dia akan selalu mencoba untuk menjaga solidaritasnya kepada kamu, lalu akan menghormati kamu nih, honor, dan yang pasti protection. Dia akan melindungi kamu ya. Ini lepas gender, seorang wanita pun bisa melindungi seorang pria, sudah pasti itu, dan seorang pria sudah pasti harus melindungi seorang wanita. Jadi ini lepas gender ya. Oke, shadow worknya sekarang kita lihat dari Starseed Oracle. Dapat portal. Wow, oke. Dia bilang doors are opening, you decide rewards dan wild card. You decide rewards dan wild cards. Oke, karena doorsnya sudah dibukakan. Ini portal nih kayak sesuatu yang terbuka gitu ya, dan dia bisa masuk ke dalam dunia yang berbeda. Dan ini mungkin yang sedang dia usahakan saat ini, atau shadow worknya dia, dimana dia sudah berusaha untuk menjadi seseorang yang terbaik dari versi dirinya, seseorang yang pantas untuk mendapatkan rewards tadi karena dia sudah banyak berusaha. Dan di sini nih juga bisa sama seperti Midas touch. Jadi pada saat ini apapun yang dia inginkan bisa digaransi terjadi. Wow, oke. Seorang yang juga sangat dekat dengan, bisa jadi seorang yang religius ya, bisa jadi seorang yang sangat spiritualis, tapi dia lebih banyak ke arah-arah tradisional. Jadi mungkin lebih religius ya, punya agama yang kuat. Oke. Dan ini sepertinya dia dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan ya karena dia religius, dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia anggap itu bisa connect dengan Tuhan ya. Ini tadi yang dia dibimbing oleh light ya tadi. Kemudian dia karena sudah mengusahakan itu, jadi portalnya sudah terbuka. Portal, dia bisa melihat bahwa hard worknya dia atau kerja kerasnya dia itu sudah bisa mencapai rewards atau sudah bisa berhasil gitu, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan gitu. Dan dia merasa bahwa emosi, pikiran, dan intentionnya itu lebih clear saat ini. Lebih clear, ini adalah seseorang yang siap untuk berumah tangga. Adalah seseorang yang siap untuk bekerja keras untuk orang yang dia cintai, untuk menciptakan suatu kehidupan yang dia inginkan, suatu keadaan yang dia ingin berikan kepada seseorang yang dia cintai. Kemudian dia juga bisa memanifestasi, karena manifestasi biasanya lebih spiritual ya, tapi dia itu balance. Kalau aku lihat dia balance dari segi religinya dan dari segi spiritualnya. Karena kalau spiritual itu dia tidak mengenal religion ya. Seorang yang spiritual itu sangat memegang teguh pada kekuasaan Tuhan, kekuasaan ilahi, tapi dia tidak memegang satu religion tertentu, atau mungkin dia punya religi tertentu tapi dia sangat spiritual gitu. Karena ini terlihat dari shadow worknya di sini, terbuka portal, bagaimana dia melihat bahwa ada dunia yang berbeda ya, ada sesuatu yang berbeda pada saat dia sudah berubah menjadi saat ini.
dia manifestasi terhadap yang dia inginkan, dan itu akan terjadi. Jadi kemungkinan apa yang dia manifestasikan itu akan terjadi karena dia sudah melakukan hard work tadi, dengan bagaimana dia memusatkan pikirannya untuk set intention, emosinya, pikirannya terhadap segala sesuatu yang baik untuk dirinya. Nice. Oke, sekarang dari universe has my back. Dia dapat, in any moment I can surrender to the powerful presence of love. Oh my goodness, this is so synchron. Through prayer, contemplation, and stillness. Yep. Dia adalah seseorang yang sangat-sangat percaya akan kekuatan powerful presence and love. Dia sangat percaya akan kekuatan cinta. Dia sangat percaya akan kekuatan yang lebih daripada dia. Dan itu dia lakukan dengan atau melalui doa, kontemplasi, dan berdiam diri. Yep. Jodoh kamu adalah seorang yang sangat spiritual dan mengerti, dan mengerti bahwa ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu, cara manifestasinya seperti apa, dia sangat mengerti. Karena dia tahu bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan dengan set intention tadi, dengan emotional dan dengan hard workingnya dia. Oke, so nice. Di sini sangat terlihat bahwa dia adalah seseorang yang sudah mengalami awakening. Seseorang yang sudah sangat menerima dirinya sendiri, seseorang yang sangat nyaman dengan dirinya. Solitude. Di sini dia bilang, once you embrace the inner divine. Jadi dia sudah mengetahui atau sudah memahami kedalaman jiwanya dia, terhubung dengan divine, dan bagaimana inner divine itu terkoneksi dengan kesendirian yang sakral gitu. Bagaimana dia merasa bahwa sacred solitude itu sangat sakral gitu. Jadi the right people arrive at the right time, dan ini akan sangat menarik orang-orang yang tepat ke dalam dunianya, ke dalam hidupnya gitu ya, dan exactly on schedule, tepat pada waktunya, tanpa forcing, tanpa memaksa ataupun dikejar. Oke. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini adalah seseorang yang sudah sangat mengenal dirinya sendiri, dan dia siap sekali untuk menerima orang lain masuk ke dalam hidupnya. Karena dia adalah seseorang yang worth waiting for, adalah seseorang yang sangat berharga untuk ditunggu. Jadi pada divine timing nanti, kamu akan bertemu dengan dia ketika kamu juga sudah terbangunkan, sudah bangun seperti dia nih. Kamu pasti akan ketemu sama dia, your paradise. Oke, sekarang kita coba ambil ciri-ciri fisik pekerjaan ya. Kira-kira pekerjaannya apa dan berasal dari mana. Oke, ini aku nggak bisa lihat karena semuanya di tekuk-tekuk ya, jadi aku nggak lihat nih sama sekali. Oke, kita ambil ciri fisiknya. Oke, ini pekerjaan berasal dari mana? Berasal dari manakah dia? Oke, cukup. Kita lihat ciri fisiknya. Oh, pekerjaannya kurang. Kita ambil lagi pekerjaannya, 2 lagi. Ya. Oke, ciri fisiknya adalah lurus rambutnya. Ini lurus. Jadi rambutnya kemungkinan lurus. Duh, kenapa nggak fokus ya? Oke. Kemudian putih. Kulit tubuhnya, skin tone-nya putih cerah. Lalu
Ini sedang, ya. Sedang average ini badannya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus ya. Jadi sedang-sedang saja. Kemudian ciri fisiknya lebih tinggi daripada Happy Souls. Lebih tinggi dari Happy Souls ya. Lalu sangat tinggi. Wow. Sebagian sangat tinggi, sebagian lebih tinggi. Ini mungkin orang luar nih. Kira-kira berasal dari manakah dia? Asia. Oke. Lalu ada yang berasal dari Eropa. Oke, mungkin memang ada orang luar. Sangat tinggi di sini. Lalu ada dari Indonesia. Oke. Ya, kemudian ini ada pekerjaan ya yang aku tarik dari sini dulu. Kita lihat pekerjaannya di bidang kesehatan. Lalu ada lagi di wow. Oh my god, ini sinkron banget. Keagamaan. Oke, mungkin dia seorang ustadz kalau yang muslim, atau mungkin seorang pendeta kalau yang Kristen, ya kan. Kalau pastor jangan ya, kalau pastor nggak bisa. Kalau Romo itu Katolik nggak bisa menikah. Teknik, oke. Kemudian apalagi pekerjaannya? Pendidikan. Dia ingin mendidik tentang cinta. Lalu satu lagi kita lihat servis atau jasa. Ya, karena dia penuh cinta, juga dia ingin membagikan cintanya dengan pelayanan. Oke, kemudian kita lihat inisial. Kita ambil inisialnya ya. Aduh, sorry, aku nabuh kamera. Mungkin kalau suaranya agak mengganggu, boleh dikecilin. Oke, aku ambil inisialnya. Wow, banyak nih inisialnya. Waduh, banyak banget. Ada W, ya. Ada W, K, lalu ada I, ada A, ada J, ada Z, ada Y, kemudian ada Z lagi, ada U, ada I lagi, ini T, ada T ya, ada X, lalu ada Q ya, ada Q, ada U lagi, ada U, ini V ya, ada R, dan satu lagi G. Ini adalah inisialnya ya, kamu bisa lihat tuh, ada R, T, Y, J, I, K, Q, G, Z, X, W, A, U, dan V. Oke? Ya. Oke, ini adalah bacaan tentang siapakah jodoh kamu untuk file 4. Semoga ini membantu dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye-bye.